Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman, bacaan ini bersifat general reading, fun reading, yang mana bisa saja ini resonate buat kamu dan bisa juga enggak sama sekali. Ya, teman-teman, ini juga energinya bisa vice versa, kebolak-balik antara kamu atau seseorang yang kamu fokuskan di sini. Mohon dukungannya teman-teman, minta doanya semoga channel ini terus berkembang dan maju. Yang belum subscribe, yuk minta tolong ya supaya aku semangat bikin videonya. Oke, hari ini masih sama seperti kemarin ya. Suaranya masih parau karena baru saja ternyata aku gatal-gatal radang tenggorokan ya, teman-teman semuanya. Pinjam energinya. Ya, kita ambil untuk tebaran pertama, energi seseorang yang sedang berdealing dengan kamu atau yang saat ini terkoneksi dengan kamu. Saat ini bagaimana perasaan dia ke kamu? Dalam hubungan ini apa yang sedang terjadi? Oh, oke, kalau aku lihat di sini seseorang ini nampaknya masih punya energinya, masih ada ya, perasaan sayang ke kamu, masih ada perasaan cinta. Bahkan sekarang juga dia ini detik ini lagi kangen sama kamu gitu ya. Ada perasaan sedih, perasaan kecewa terhadap apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu di sini. Tapi hingga detik ini sampai hari ini dia masih belum bisa menyampaikan perasaan penyesalannya dan permintaan maafnya kepada kamu. Teman-teman semuanya, untuk kartu yang pertama ada Nine of Cups ya. Dimana secara energi sebetulnya memang ya, karena di sini aku lihat kondisi sekarang nih ya, di hubungan ini dia ini udah pasrah gitu ya. Kedepannya mau kayak gimana dia udah pasrah, tergantung kamu katanya ya. Di sini aku lihat dia seperti sedang menselaraskan energi gitu ya dengan semesta, bahwa dia memang dalam keadaan tidak baik-baik saja, namun dengan cara dia menstabilkan energinya untuk mendapatkan apa ya, seperti pikiran yang positif ya, untuk menjaga kestabilan kesehatannya gitu. Dia melakukan hal tersebut karena pada kenyataannya dia memang dalam keadaan bersedih ya, dia dalam keadaan bersedih hati dan tidak tentu arah nih mau kemana gitu ya. Karena apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin dapatkan itu nggak sesuai dengan ekspektasi, dengan kenyataan yang ada di saat ini di hubungan kalian. Di sini dia sepertinya apa ya, seperti memiliki sebuah niat gitu ya, bahwa memang hubungan ini sepertinya memang sulit untuk maju cepat gitu ke pernikahan, atau memang ini kalian sudah menikah. Tapi yang aku lihat di sini, walau seperti apapun kondisi komunikasi kalian, dia nggak mau melepas kamu ya. Dan hal itu sudah dia tekadkan gitu ya, dia tidak akan melepas kamu meskipun nanti yang ada dalam perjalanannya ke depan akan hal yang sama, permasalahan-permasalahan itu timbulnya selalu dari diri dia, teman-teman ya. Secara energi dia menselaraskan hatinya, pikirannya ya, dia sudah membulatkan tekadnya untuk tetap merawat hubungan ini, tetap bertahan di hubungan ini
Ya dia tahu di sini dia banyak salah, banyak melakukan hal yang, mungkin di luar keinginan kamu. Selama ini dia banyak memikirkan dirinya sendiri. Ya, dia di sini kurang memperhatikan diri kamu, tidak memberikan, hak-hakmu sebagai pasangannya, ya. Karena dia selalu terobsesi, ambisi, ya, untuk kemajuan dirinya pribadi. Gitu. Secara energi teman-teman, dia rindu diperlakukan, baik oleh kamu. Nih teman-teman apakah berubah sikap? Karena di sini dia merindukan, diri kamu yang dulu ya, di mana kamu di sini selalu mensupport dia, ya, memberikan doa mungkin juga atau secara materi kamu juga banyak berjuang untuk, peningkatan kualitas kehidupannya dia. Mungkin ya dulu kamu bertemu dengan dia ini dalam keadaan memang tidak memiliki kemampuan finansial atau kurang, pengetahuan ya, atau memang orang ini tuh betul-betul dari nol, ataukah dia nggak sekolah gitu ya, atau memang dia nggak ngerti apa-apa dari desa ke kota dan ketemu sama kamu. Terus kamu yang menunjukkan banyak hal ke dia ya, memberikan banyak pengetahuan, arahan-arahan yang baik ya. Dia merasakan, dari sikap kamu yang seperti itu, jatuh cinta ya. Mungkin kalian dekatnya mungkin ya, ini karena kamu di sini banyak perhatian sama dia dan di sini lost kamu nih kebanyakan memberikan, support ya. Sepertinya hal ini yang membuat diri dia nyaman dengan kamu. Nah, pada saat sekarang ini dia memang tujuannya, ingin memperbaiki hubungan ini karena ingin merubah keberuntungan hidup. Gitu ya. Dia pingin merubah keberuntungan hidup. Selama mungkin di sini dia banyak membuat kekacauan di hubungan ini, dia kembali lagi teringat semasa dekat dengan kamu, semasa masih, komunikasi baik dengan kamu, banyak hal yang dia sudah dapatkan, ya. Banyak hal yang dahulu mungkin dia belum memiliki A, B, C, D, tapi satu persatu dia bisa wujudkan. Nah, saat itulah teman-teman energi dia berubah terhadap kamu. Seiring waktu berjalan, eee, kualitas hidupnya mulai naik, mulai bagus. Keuangannya mungkin juga mulai berubah ya, banyak pemasukan, banyak kawan, yang jauh jadi deket, yang jelek jadi bagus, jadi cantik, jadi ganteng, mulai bertingkah, mulai tidak peduli sama kamu, banyak sibuk, banyak alasan, banyak berbohong, gitu. Ya, ini membuat diri dia saat ini terpukul ya untuk, menyadari kesalahannya dia. Orangnya memang terlihat kayak sombong ya teman-teman, kayak angkuh dia bisa menguasai masalah gitu. Tapi memang dia pintar menutupi kesusahan hatinya, keruwetan pikirannya. Ini orang pandai, bersyukur gitu ya. Memang orangnya memang kalau aku lihat secara spiritual, di sini secara batin, dia ini selalu ini ya, kayak bisa menilai, "Oh ini lagi ada ujian hidup. Oh iya mungkin aku lagi diuji mau dapat ilmu apa." Ini orang ngerti sebenarnya teman-teman, ya. Tapi sikap dia ini ke kamu yang mungkin di sini kamu nggak kurang terima lah ya. Tidak senang lah dengan sikap dia nih. Orangnya agak judes atau agak sombong, kayak belagu gitu ya, kayak pinter segalanya aja dia bisa dapetin. Nah, ya. Saat kamu menjaga jarak mungkin atau dia yang mulai sibuk, susah dihubungin, kamu jaga jarak dengan orang ini. Orang ini juga mungkin terlihat seperti seakan-akan, apa ya, membuat batasan sama kamu di sini. Kamu ngerasain lah energi dia yang seperti itu. Kok lama-kelamaan dia kayak orang yang, nggak butuh kamu gitu ya, selalu ngehindar aja kalau diajak komunikasi tuh nggak asik gitu ya. Terus mungkin cengeng, cepet marah juga, ngambekan, dan lagi-lagi harus kamu terus yang ngebujuk rayu supaya dia baik.
Dan kebanyakan dia baiknya ke kamu kalau dikasih sesuatu hadiah. Jadi kebiasaan kan teman-teman. Ini sering dikasih sesuatu hadiah. Jadi dia selalu menggunakan kesempatan itu untuk terus-terus untuk menyakiti kamu. Dia ngerasa kamu bucin sama dia gitu ya. Dia ngerasa kamu yang butuh dia. Maka dari itu dia bersifat seperti ini. Angkuh, tidak peduli. Dia tidak mau gitu ya. Prinsipnya gini teman-teman. Dia mungkin ngerasa karena dia udah pandai ya dalam mengolah rasa dan sulit hidupnya, dia udah pinter gitu cara menanganinnya. Dia ngerasa dia ini pinter gitu. Jadi kayaknya kamu gak setara sama dia. Ya, kamu gak setara dalam peningkatan karir atau pemikiran berbeda. Membuat dia tuh egois muncul ya. Dan membatasi diri dia kepadamu. Kayak anak-anak gitu loh teman-teman ya. Kalau anak-anak kan gitu ya. Kalau dia punya makanan dideketin, gak punya dia takut diminta, akhirnya menjauh. Nah seperti itu dia. Pada akhirnya ke depan ini ada demun. Ke depan ini ya. Ke depan ini dia apa ya? Seperti menyesali, dia merenung, dia banyak merenung di sini terhadap tindakan dia dahulu ke kamu. Sehingga detik ini dia tidak apa ya, sampai detik ini tuh dia masih belum nyampein ya maafnya dia, apa permintaan maafnya dia atau menyesali kesalahannya dia belum bisa. Dia kayak takut loh pamornya jatuh di hadapan kamu, makanya dia kayak kayak pura-pura kuat di sini ya. Jadi dia nggak mau gitu loh bicarakan kesalahannya. Di sini kamu nggak apa ya, kayak ngasih komplainan ke dia mungkin ya buat merubah sikap dia yang dulu. Kamu jangan kayak gitu, kamu jangan A B C D. Dia cuma bisa diem teman-teman. Diam gitu. Supaya apa? Supaya kamu diem, tidak banyak bicara, tidak banyak komplainan kepada dia. Dia tahu dia sudah salah. Dia tahu dia sudah salah di sini. Ya, sehingga komplainan kamu ini membuat perasaannya jadi nggak enak. Ya, perasaan dia mulai kayak banyak baper gitu ya, sering cemburu gitu ke kamu. Terus juga di sini dia kayak tidak bisa mengeluarkan unek-uneknya. Karena apa? Karena takut sama kamu pada akhirnya. Toh selama ini salahnya di dia gitu. Makanya dia di sini nggak bisa ngeluarin unek-unek, cuman bisa dengerin kamu ngomong, ngeiyahin. Tapi sebetulnya hati dia pengen ngomong juga, cuman takut, nggak berani. Karena udah benar-benar besar kesalahannya gitu. Nyuekin kamu. Dikira nggak setara sama kamu. Karirnya mulai naik di sini. Padahal dari awal hubungan ini kamu sudah banyak di jalannya dia, ngebantu dia. Terlihat pada kehidupannya dahulu banyak perubahan yang membuat dia tuh naik. Jadi ada perubahan sikap pada diri dia terhadap kamu. Mungkin dahulu dia diberikan kelimpahan yang menjadikan pribadinya sering banyak bohong, sering terlihat sibuk, upaya untuk menghindar dari kamu di sini. Upaya untuk menghindar dari kamu, dia melakukan hal itu. Dan kamu sudah tahu, sudah curiga, sudah curiga kamu di sini. Firasat kamu punya batin yang kuat. Atas tindakannya dia itu, namun jiwamu di sini seperti kayak memaafkan gitu. Kenapa? Karena kamu ngerasa dia belum tahu siapa kamu gitu loh. Dia boleh bohongi kamu, memberikan rasa sakit itu yang luar biasa, tapi dia belum tahu kekuatan kamu. Kamu membalasnya dengan kehangatan. Belum minta maaf dia, kamu sudah sering maafin dia. Melindungi dia setiap kali dia datang, dia sendiri yang menjauh dari kamu, dia sendiri datang ke kamu. Kamu melindungi dia.
Kamu tahu, kamu teringat dengan banyaknya tindakan dia yang membuat kamu luka, bersedih setiap malam. Ya, setiap malam ini kamu bersedih karena merasa kangen dengan sikap dia yang ramah, yang penyayang. Tapi kamu di sini mengabaikan rasa lukamu itu, memfokuskan pada rasa sayang, memberikan kehangatan, ya. Supaya apa? Sebenarnya kamu mengobati dirimu sendiri. Kamu pintar gitu, bisa mengobati diri sendiri dari rasa sakit yang dia berikan. Pada akhirnya dia yang mencari kamu, karena dia butuh kamu. Justru sekarang dia ngegas di sini, ya. Ngegas, berupaya menyambung komunikasi. Kalau kalian di sini saling diem, dia di sini yang ngeduluin nanti ngomong, nyari kamu. Dia rasain sekarang kamu sulit sekali untuk didekati. Meskipun di sini dia sudah terlihat membuka hatinya, ya, kamu sudah lihat dia membuka hatinya. Kamu juga seneng sebetulnya, dalam diam kamu seneng ada perubahan itu terhadap sikapnya dia. Kamu udah lihat, wah dia udah mau ngejar gue lagi nih, gitu. Kamu seneng dia mulai sering gitu ya, berkabar sama kamu atau bicara sama kamu. Lebih banyak sering nanyanya dia daripada kamu sekarang. Aku rasa teman-teman di sini dia kayak takut juga ini kehilangan kamu. Jadi kayak dia harus segera melakukan tindakan atau berupaya lah, intinya dia harus berusaha dulu buat ngedeketin kamu. Untuk permintaan maaf atau penyesalannya dia nggak pikirin, dia abaikan. Yang penting dia bisa komunikasi dulu ke kamu, yang penting dia bisa ambil hatimu lagi. Tetapi memang sejak dahulu, ya, sejak dahulu kamu juga di sini sudah memaafkan terus kesalahannya dia, mengabaikan terus apa yang tindakan dia yang menyakitkan kamu. Ya, kamu di sini udah capek sebenarnya nanganin dia dulu, tapi kamu selalu memaafkan dia dan memberikan kesempatan terus ke dia sekuat tenaga, ya. Ya, kamu bukan orang biasa kalau aku lihat di kartu ini. Kamu orang yang sangat kuat gitu loh. Bisa menaklukkan dia dengan kebaikanmu, ya, dengan kebaikanmu, dengan kepribadianmu. Mungkin aku lihat di sini kamu juga keras kepala, kamu juga galak, kamu juga tegas, tapi untuk menaklukkan seseorang yang pernah melukaimu, yang pernah merasa dia belagu atau sombong, ya satu-satunya cara adalah kamu dengan berkelakuan baik gitu. Makanya dia kembali, kamu seakan-akan tetap memberikan perhatian, ya, kehangatan, kasih sayang, support ke dia. Sebenarnya dalam hati kamu gondok, dongkol, males dideketin orang kayak gitu. Datang cuman bawa masalah, datang pas lagi ada masalah. Tapi kamu pura-pura di sini pingin menaklukkan dia gitu. Kamu masih teringat sama tindakan dia dahulu yang sudah bikin kamu sering menangis, sering bersedih di malam hari, apalagi pas berjauhan dan kangen, ya. Dia kayak ngabain kamu banget, kayak seakan-akan kamu tuh siapa gitu loh, ya kan? Justru saat ini kebalikannya, dia yang seperti itu. Tapi karena kamu di sini, ya, orang kuat, besar perasaanmu, membuat besar maafmu kepada dia, ya, tidak merespon hal-hal yang negatif yang dia bawa, yang dia berikan ke kamu, yang ya kamu udah rasain deh kayak gimana rasa sakitnya, ya. Tapi kamu masih bisa diajak komunikasi, ya, membuka kalau deket itu kamu masih bisa sentuh dia,
Sebetulnya bukan karena kamu takut kehilangan dia, tapi aku udah tahu nih, kamu pengen naklukin dia dengan kasih sayang itu, kamu tahu kelemahannya dia. Dia itu kelemahannya diberikan kasih sayang. Jadi kayak dikasih umpan gitu sama kamu supaya dia nanti kecarian kamu terus. Oh, dia langsung mikir, "Oh ya kamu baik banget, sabar. Selama ini dia sudah sering galakin kamu, mungkin juga menyakiti lewat verbal ya, kurang perhatian sama kamu, tapi kamu masih memberikan perhatian sama dia." Di sini dia baru sadar, teman-teman. Kamu masih melayani, komunikasinya masih baik, tidak mencela, tidak menyakiti, tidak mengintimidasi perilaku atau sikap, sifat yang jelek dahulu yang dia tampilkan ke kamu, yang dia lakuin ke kamu. Justru di sini malah kayak aku lihatnya ya teman-teman, kamu seperti oh ini loh kesempatan gue buat kasih pelajaran sama dia. Nah, ya. Dan di sini dia mulai kecarian kamu, mulai sering seneng diperhatiin teman-teman ya. Di sini energinya udah kayak nggak bisa lepas dari perhatiannya kamu teman-teman. Kalau di sini teman-teman punya kekuatan finansial atau di sini pinter merayu, ngegombal ya ini kan energi dari air sen ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius, orang-orang yang pintar dalam berkomunikasi, gampang melakukan pendekatan pada orang-orang yang susah banget diajakin gaul. Apa ini? Air sen tuh jagonya berbohong ya, berbohong dalam kebaikan juga dia pinter gitu. Supaya apa? Sebenarnya dia memperlakukan hal itu, sebenarnya kamu memperlakukan hal itu ke dia karena ingin naklukin hati dia yang udah sombong itu bahwa kamu tuh baik. Kamu dia berpura-pura padahal di sini kamu nggak ada rasa. Atau mungkin memang kadang ada, kadang enggak. Seperti angin, kadang besar, kadang kecil. Ya. Aku lihat di sini kamu seperti mulai waspada dengan upaya atau perjuangannya dia ke kamu, ngedeketin kamu. Udah waspada, kamu eling. Ya, kamu memperlihatkan kekurangannya dia sedikit demi sedikit. Dia malu di sini. Keingetlah semua sama dia teman-teman. Kamu menang sekarang. Kamu menang. Dia mulai keinget satu persatu kesalahan yang dia lakukan. Terutama sikapnya dia yang sombong itu loh. Semenjak dia punya peningkatan gitu dalam karir atau bisnisnya, dia mengira kamu tuh siapa, nggak setara. Sekarang kamu menang. Satu-satu kamu bongkar, satu-satu kamu sampaikan apa yang salah pada diri dia. Dengan cara yang baik. Dan di sini kamu juga ngerasa bahwa dia sepertinya sudah banyak energi pemulihan. Dia menginginkan rekonsiliasi dengan kamu. Dia juga tidak terlalu percaya diri sebetulnya ya teman-teman. Nggak terlalu percaya diri tuh. Ya, dia nggak terlalu percaya diri dia di sini. Karena dia malu lah, dia datang ke kamu dengan sebab kesedihan atau kayak nyesel nyakitin kamu, atau dia punya kesedihan nasib yang dia bawa cerita ya, dia ceritanya ke kamu, datang dia A B C D, dia habis ngalamin ini itu, penipuan apa segala macem. Di sini kamu pura-pura ya, kamu tahu dia mau melukai kamu gitu, mau melukai kamu dengan memanfaatkan kebaikan kamu, tapi kamu sadar di sini. Tapi aku lihat di sini kamu melihat karena kamu tahu ya, kamu ngeh nih, kamu sadar kalau dia ini kayak udah mulai pulih, udah mulai bisa melihat kesalahan dia sendiri. Hal itu membuat kamu menjaga perasaan kamu di sini.
ya, dan fokus kamu di sini terbuka gitu. Sehingga kamu mampu berpikir baik, logis, dan tegas. Cara penyampaian kamu dalam berkomunikasi ke dia ini sangat pandai, menarik perhatian dia, sehingga dia di sini kayak ngerasa lagi diceramahin, tapi ceramahnya halus, bikin dia sadar, gitu, ya. Kalau terlihat di kartunya Five of Swords, ya, penglihatannya mungkin dia sudah mulai berpikir positif. Nah, kayak gitu. Dia lihat kamu sekarang udah mulai baik kehidupannya, kesehatannya. Kok kamu kuat gitu ya? Kok kamu nggak sedih loh dia lihat. Kamu, mungkin dia juga lihat kamu sekarang udah ngedapetin apa yang kamu mau. Jabatan kek atau pekerjaan yang mungkin dulu dianggap dia biasa-biasa aja, nggak setara sama dia. Ternyata sekarang dia lihat sendiri kamu berhasil menguasai suatu tempat, atau mungkin kamu punya usaha dagang, ternyata kamu punya wilayah banyak, jadi apa ya, kamu jadi bosnya gitu ya, karena di sini kita lihat perang ya, perampasan. Mungkin kamu menguasai daerah ya, dia ngerasa dong takut kehilangan kamu. Kamu populer, kamu punya banyak kekuatan dalam kehidupan ini, kekuasaanmu banyak gitu. Dia takut kehilangan kamu. Akhirnya apa? Nggak bahagia teman-teman ya. Kondisinya selama tidak menjalin hubungan kamu, atau memang dia nyuekin kamu, dia ngerasain kesakitan, diinjek-injek sama orang, ditipu sama orang ya. Tadinya mungkin dia pikir orang itu baik, dia agung-agungkan, dia selalu senang-senang dengan orang tersebut. Pada akhirnya ternyata orang tersebut memakai topeng, menghabiskan banyak materi dia, sampai popularitas dia terancam, bahkan reputasinya sudah jelek. Dia mulai berubah, menjauh dari orang yang dulu eh, memisahkan kamu sama dia. Menyesal dia dengan partner barunya. Entah itu adalah mungkin orang yang bekerja sama dalam dagang, berusaha, apa sih, mungkin dia dinaikin jabatan sama orang yang salah. Ternyata orang itu ternyata mengancam kehidupannya, mungkin sering mengintimidasi ya, meminta apa ya, meminta keuntungan gitu ya. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya apa? Dia berubah di sini karena dia nggak ngerasa bahagia, dia kesepian, ya, dia kehilangan orang yang selalu support. Karena selama ini dia nggak pernah bisa sendiri, dia selalu disupport sama kamu awalnya. Lepaslah kamu semenjak dia ini berhasil. Ya, lepaslah kamu semenjak dia ini mulai menyibukkan dirinya dengan kepentingannya. Entah di sini dia sudah ada siapa kek, apa dia pernah menikah gitu. Dia disibukkan dengan hal tersebut. Dia membawa kebahagiaan bagi orang lain tapi tidak kepadamu. Pada akhirnya dia yang merasakan kesusahan itu saat memang kamu sudah menjaga batasan, menjaga diri kamu untuk tidak lagi ketergantungan terhadap dia. Dulu mungkin kamu sangat cinta banget sama dia ya, apapun dilakukan demi hubungan ini tidak putus, tidak berpisah. Tapi pada akhirnya kamu sudah memasrahkan semua kepada dia. Dia mau ngelakuin apa ya sudah. Kamu tidak mau lagi memohon untuk dia menetap. Di sini kamu mulai berubah, berevolusi menjadi lebih positif, lebih kuat. Tahu pengalaman masa lalu memberikan kamu pelajaran, ada hikmah yang kamu ambil di sini. Kamu juga di sini sangat luar biasa energi spiritualnya, atau kamu punya jiwa yang selalu tegak lurus kepada semesta. Jadi kalau ada apa-apa kamu tuh curhatnya ya ke atas, ke semesta. Jarang kamu kepada keluargamu atau teman dekatmu. Di sini kamu benar-benar ngejaga privasinya dia, bahkan diri kamu. Pada akhirnya apa teman-teman?
selama kondisi hubungan kalian di sini diem-dieman, dia di sini banyak introspeksi diri, banyak omongan yang udah kamu dikit-dikit udah kamu omongin ke dia. Tapi secara halus ya, baik-baik. Biar apa? Biar dianya ngerti kalau kamu kasar, bentak-bentak, nggak bakal sampai. Orang ini kan keras, jadi harus dengan cara yang lemah lembut. Kamu lemah lembut, dia introspeksi diri setiap malam teman-teman ini. Apalagi dalam keadaan sendiri, dia ngelihat, dia suka kepoin kamu, dia lihat keadaanmu kok baik, bagus, bersinar, kayak hidupnya enak, sukses gitu ya. Kayaknya adem ayem, dia ngerasa butuh kamu lagi di sini. Butuh pegangan kamu yang bisa menguatkan dia ke masa depan nanti. Ya, kamu yang bisa memberikan petunjuk. Dulu dia masih ingat gimana dia apa ya, mengalami kegelapan, hidupnya banyak kesulitan, ada kamu yang memberikan jalan, memberikan senter, petunjuk, cahaya. Tapi dia tidak membalas budi gitu ke kamu. Sekarang dia teringat semua semenjak kamu mengeluarkan unek-unek yang dulu kamu simpan rapat-rapat karena kamu nggak mau bertengkar. Pada akhirnya dia mengejar kamu kembali, membuka komunikasi kembali. Mungkin dia udah blokir kamu ya di sini, udah blokir kamu. Kamu di sini tetap sabar, tidak blokir. Dia ngehubungin kamu di saat dia sudah tidak menemukan lagi orang yang bisa menemani dia dalam keadaan yang mungkin saat ini kurang baik hidupnya, teman-teman. Tapi secara perasaan ini tersambung ya, antara kehidupan dia, karena kehidupan yang mulus, kehidupan yang berkelimpahan itu akan mempengaruhi pemikiran, mempengaruhi perasaan, sehingga orang tersebut mampu melihat ketulusan dan ketidaktulusan. Tapi pada saat orang dinaikkan derajatnya oleh semesta, yang terlihat kan sombong, pasti akan mencari yang setara kedudukannya. Makanya dia ingkar di dalam hubungan ini. Apa yang menjadi kekurangannya dia, itu yang dicari terus sama dia. Kekurangannya itu. Padahal kebahagiaan sudah kamu kasih. Nah, saat ini setelah dia memutuskan untuk banyak diam, berperilaku dingin terhadap kamu, dan kamu pun mulai tidak lagi menghiraukan dengan sikap dingin dia. Mungkin kamu sering marah tadinya, komplain, udah mulai masa bodoh. Pas masa bodoh itu bener ya. Kalau apa ya, kayak hukum alam ya, kalau kamu sudah melepaskan dengan sepenuh hati, dengan tulus, maka nanti yang ada akan dikejar dengan sesuatu yang kamu dulu pingin gitu ya, diinginkan oleh kamu. Dan ini orang ini kembali lagi ke kamu guys ya, karena dia dalam keadaan kosong. Kosong apa ini? Mungkin saja boleh dicek, dia habis dikhianatikah oleh orang-orang dekatnya? Apakah dia sedang pernah direndahkankah? Apa pernah eh, membuat kesalahan hukum gitu ya, yang melibatkan hukum dunia, atau mungkin perkara ini menyangkut pidana gitu ya. Dia merasa tidak ada yang menolong. Dia mulai tahu nih siapa yang tulus di saat dia jatuh susah. Siapa yang setia, siapa yang teman, siapa yang musuh. Baru sadar teman-teman setelah mengalami hal kesusahan dalam hidupnya. Ya, dia berupaya di sini teman-teman untuk memperbaiki diri. Memang sih sekarang masih membatasi karena kamu di sini nggak terlalu terlihat kayak terbuka ya. Di sini kamu seperti kayak kasih kode kamu, tapi dia melihat kamu sekarang kayak lebih religius ya, lebih kayak tenang gitu. Jadi dia pun keikutan ya. Percaya ya teman-teman, kamu ini sebagai senternya dia, diikutin sama dia teman-teman. Serius, dia udah mulai kayak ngikutin kamu tenang, dia tenang. Dia nggak mau dibilang gerasak gerusuk, nggak mau dibilang dia bucin. Prinsipnya kuat banget, nggak mau dia kalah dari kamu, tetep tapinya butuh kamu. Jadi dia ngikut, diem nggak banyak bicara. Tapi di sini pun teman-teman ya, dia mungkin belum bisa jujur. Teman-teman juga di sini nggak jujur isi hatinya ya. Tapi teman-teman berbuat seperti itu untuk kebaikan, nggak jujur ke dia. Kalau dia di sini juga nggak jujur, takut di sini ditinggalin kamu. Tapi
Lama-kelamaan dia akan jujur teman-teman, akan menceritakan apa yang membuat dia seperti itu ya, menjauh dari kamu. Tapi kalau kamu mungkin kayak ngejaga, apa ya, ketegasan aja sih supaya apa yang sudah kamu manifestasikan ini nggak hilang gitu, nggak lenyap, nggak hangus ya. Kamu udah susah payah mungkin selama ini, selama dia, menjaga jarak dari kamu, menjaga komunikasi dari kamu. Di sini kamu sudah mulai glow up, baik gitu ya. Kamu kayak, menata perasaanmu lebih baik gitu ya. Jadi dia berlaku seperti itu, kamu tetap baik sama dia, ya. Malah mungkin di sini kamu pingin ketemu sama dia, ya. Pingin ketemu mungkin yang terakhir kali gitu ya, untuk, melakukan manifestasi yang udah kamu simpan dulu ya kepada dia gitu ya. Kamu mungkin mau berbuat yang lebih baik lagi dari sebelumnya ke dia supaya saat kamu pergi dia teringat dengan semua pelayanan kamu di sini. Dia pingin memberikan yang kamu pingin memberikan yang terakhir kali deh ke dia gitu ya, supaya dia nanti keinget-inget apa kebaikan kamu. Hal yang membuat kamu terluka itu masih kamu ingat di sini. Kamu juga masih sering sedih sebetulnya, tapi kamu pintar di sini berkomunikasi, menyembunyikan nada kesedihanmu itu ya, sehingga dia tidak tahu. Bahagia aja kalau dia udah kesambung, ngerasa udah healing dari sakit jiwanya dia yang mungkin habis ditipu atau habis ada kegagalan dalam hidupnya. Di sini mungkin kamu ingin sedikit bermain-main sama dia ya. Oke, di Five of Wands. Untuk apa? Untuk menjadi peringatan buat dia gitu. Kamu kasih perhatian ke dia baik-baik. Supaya nanti terakhir kali kamu ini, pokoknya ini yang terakhir gitu ya. Kamu mau berubah gitu. Jadi kamu mau habisin kebaikan kamu ke dia. Apa aja kamu mungkin pengen bersih. Tapi nggak bukan materi ya. Tapi kayak caramu bicara itu yang bikin dia nggak bisa lepas dari kamu gitu. Nanti kecarian kamu ini yang kamu pikirin ya. Di sini kamu jago strategi gitu. Dan di Five of One di sini, hal ini yang membuat sebenarnya ada hal yang terluka di masa lalu yang membuat kamu masih inget terus gitu sama kejadian itu. Sebetulnya kamu gergetan, pingin membalas tapi kamu tahan gitu ya. Di hubungan itu banyak berantem dulunya gitu ya. Dan kata-katanya mungkin membuat kamu sakit ya, membuat kamu harus kayak ngotot-ngototan, terus dianggap salah, dianggap membangkang, terus dianggap dia mungkin kamu di sini seakan-akan kayak ambisi ngedapetin dia, ambisi mempertahankan hubungan ini. Jadi kamu di sini pengen bales sebetulnya. Terus terang seperti itu. Cuman kamu tahu gitu ya, kamu tahu di sini bagaimana cara menaklukkan dia, yaitu dengan sikap yang baik gitu. Agar nanti kamu pergi dari dia buat benar-benar kamu apa ya? Berubahlah kehidupannya gitu. Ya, nggak mau sama orang ini lagi misalnya, teman-teman, ini mah hak teman-teman ya, masih mau sama dia apa enggak gitu. Tapi di sini dia juga seperti itu, gimana kamu? Dia udah pasrah. Kamu di sini nggak nggak kepingin, nggak bertindak apa-apa. Kamu mau melakukan hal yang terbaik lah di dalam hidup kamu buat dia. Karena sejak dulu pingin kamu lakuin itu ke dia supaya dia nyesel. Saat inilah semesta memberi kesempatan itu, tapi kamu membalasnya dengan perlakuan-perlakuan yang baik yang membuat dia nanti, oh ya ampun, kenapa ya baru sekarang-sekarang gitu dia ngerasa lihat semua itu gitu ya. Kalau manusia belum ngedapetin kesusahan, maka nggak akan bisa ngelihat mana yang baik, mana yang buruk. Pada akhirnya apa teman-teman? Kayak mulai membatasi diri dengan dia. Teman-teman jadi senang pergi sendiri. Teman-teman jadi senang nggak berkomunikasi sama dia. Teman-teman jadi kayak pinter berkata-kata yang membuat dia jadi jengkel hati, kesel hati. Karena ternyata nggak sedih gitu loh. Dia yang kemudian akhirnya pasrah, sering mencari diri kamu, sering ngintip akun media sosial kamu. Peningkatan apa sih yang udah kamu dapet sehingga kamu sampai sekuat itu? Dia pingin tahu. Tapi apa? Teman-teman, ternyata yang dia dapat adalah betul. Prestasimu, reputasimu bagus semua.
Ya, banyak yang memujimu, mungkin kamu adalah salah satu orang yang juga disegani banyak orang, punya, apa ya, keahlian tertentu. Dia kayak nyesel teman-teman, ya, pingin kembali ke kamu. Tapi kayak pasrah, kayak jalannya tuh gimana kamu gitu. Dia di sini mau berupaya tapi sepertinya dia udah ngerasa bahwa tindakannya dia itu nggak akan mampu menarikmu untuk mencintai atau menyayangi dia. Jadi kondisinya dulu di sini kamu sering dicuekin, ya. Dia sering menjauh dari kamu, perubahan drastis pada sikap dia semenjak dia punya sesuatu yang wow, yang wah, ya, dianggap hebat sama orang. Membuat kamu sering sendiri, kamu sering banyak berdoa, ya, mendoakan dia. Itu yang membuat kamu sekarang jadi orang yang kuat, yang tegar, yang tidak membenci, tidak membalas, tapi kamu memberikan kasih sayang itu. Karena kamu punya satu janji di mana dia akan bertekuk lutut dengan pengorbananmu, dengan kasih sayangmu. Tapi rasanya memang kamu agak sulit tinggalin dia di sini. Sulit banget tinggalin dia. Karena walaupun saat ini kamu baik hanya sebatas ingin membalas, tapi di hati kamu akhirnya apa? Tidak tega terhadap dia. Akhirnya dia dibebaskan sekali-sekali gitu, komunikasi deket, ramah, mesra, tapi tidak sering. Karena kamu selalu teringat dengan luka yang pernah dia lakukan ke kamu di sini. Kamu pun di sini apa ya, seperti berperang di dalam pikiran dan hati kamu. Ada yang berkata jelek, ada yang berkata ke arah baik. Tapi kamu nggak bisa berbuat apa-apa karena kamu sudah lihat kemampuannya dia, kekurangannya dia, ya, yang akan membawamu sukses di masa depan. Maka dari itu di sini kamu sepertinya masih belum mendapat final mau bagaimana, ya. Kita lihat gimana perasaan kamu ke dia. Nine of Water, teman-teman. Sebenarnya kamu nyaman dengan dia, sangat nyaman dengan dia, ya. Sangat nyaman dengan dia. Kamu begitu nyaman. Makanya kamu tuh nggak bisa kasar sama dia, ya. Selalu apa ya? Selalu dikasih perhatian. As of Fire, kamu akan memulai hubungan lagi yang baru dengan dia. Tapi di sini hubungannya tidak seperti dulu, ya. Tapi di sini kamu juga kayak lebih hot sih, ya. Energi sensualnya lebih tinggi, mancing-mancing dia terus gitu supaya dia kalah, ya. Atau mulai genit-genit ke dia supaya bisa naklukin dia. King of Air, ya, ngegodain dia supaya kamu bisa mendapatkan dia gitu. Di sini ini energi kamu, teman-teman. Kamu nyaman sama dia, ya. Kamu nyaman, kamu masih jadi kayak fans beratnya dia gitu. Kamu masih sering natapin fotonya atau mungkin natapin orangnya. Masih sering kamu manja, kasih physical touch. Mungkin kamu orang yang sangat ramah dengan hal tersebut, ya. Acts of service kamu mungkin juga nggak pernah putus, ya. Kalau mungkin kamu jarak jauh dari sama dia, kamu mungkin cara kamu berkomunikasi melalui media sosial atau chat kamu terlihat kamu tuh manis, menarik perhatian dia terus, ya, menggugah apa, gairahnya dia, ya, sehingga dia kayak kepancing sama kamu, ya. Energimu semakin lama semakin tinggi, semakin positif, semakin menggairahkan buat dia, ya. Dan ya aku lihat juga di sini kamu masih cinta sama dia. Cuman kamu belum bisa menetapkan diri kamu di dia lagi. Di sini kamu kayak masih ada sesuatu yang menghambat hubungan ini, ya. Dan kedepannya akan seperti apa tergantung kamu. Kalau kamu masih mau, ya kamu pasti udah ngejalanin hubungan ini dengan baik, ya, dengan banyak perubahan. Tapi kalau kamu di sini udah pernah menikah gitu, ada keluarga, ada anak, di sini mungkin jadi pemikiran kamu atau usia dia, ya, atau mungkin kalian beda usia yang melihat
yang melihat, ini baik ke depannya dilanjut apa enggak, mungkin usianya dia yang jadi patokan kamu. Mungkin kamu dulu sayang banget sama dia, tapi semenjak ada masalah, semenjak saling, jaga jarak, kamu lihat iya ya, kamu dapat pemikiran yang baik, kamu dapat kesimpulan dari apa yang udah kamu alami. Lagian juga dia mungkin sudah terpaut sangat jauh usianya, makanya kamu di sini nggak terlalu berharap. Karena mungkin kamu masa depannya akan masih, gimana gitu ya, kamu masih hot atau apa. Jadi ini yang kamu pikirin dan kamu lihat dari sisi dia memiliki apa gitu ya, untuk menjadikan kamu di depan nanti jadi orang sukses, atau seperti apa kamu jadi pemilihan atau pertimbangan kamu kembali saat ini, dan kamu belum mampu memutuskan. Tapi kamu lebih cari mungkin usia yang pertama, terus apa yang dia bawa, apa yang bisa dia lakukan ke kamu, perjuangan apa yang bisa dia berikan, dan pengorbanan apa yang bisa dia bawa buat kamu, yang bisa dia lakukan, baru kamu memutuskan gitu ya, baru kamu bisa memutuskan hubungan ini akan lanjut atau enggak gitu ya teman-teman. Oke, ini racing dari zodiak Leo, ada Sagittarius, ada Pisces, Sagittarius, lalu ada Sagittarius lagi, ada Pisces ya, ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Pisces, ada Leo. Ini kebanyakan Leo deh ya. Leo, Libra, ya Leo, Scorpio, terus jadi energi dari geng api nih sama udara ya. Untuk geng airnya ada nggak ya? Coba kita cek. Oh ada ya Pisces-nya aja. Pisces nama Scorpio ternyata ada. Oke teman-teman semuanya, ini inisialnya, apakah ini ada namamu atau nama dia? Jika memang ada, semoga ini resonate ya, walaupun tidak sampai 100%. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya, sehat selalu ya, panjang umur dan murah rezekinya, amin. Bye.